Sobat Regulasi, kenapa ya guru madrasah swasta sama pegawai yayasan kok peluang PPPK-nya bisa beda jauh? Nah, publik sekarang lagi rame banget bahas ketimpangan ini sampai jadi debat panas loh di medsos. Apakah benar ada yang dianaktirikan? Yuk kita bongkar regulasinya. Yap, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang lagi viral dan memicu perdebatan di mana-mana. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, tapi sebuah isu kebijakan yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng di sini. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Regulasi, selamat datang kembali di channel Ruang Regulasi. Tempat paling santai buat bedah aturan ASN biar nggak pusing lagi. Tujuan kita cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat mengabdi ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Pembahasan kita kali ini tuh bukan cuma soal aturan yang kaku, tapi soal keresahan publik yang meledak. Dan semuanya berawal dari jagat maya, yang sekarang jadi omongan seluruh negeri. Jadi apa sih yang sebenarnya diributin? Intinya tuh gini, perdebatan soal keadilan pengangkatan PTPK ini lagi-lagi memanas. Dan fokus utamanya itu kedua kelompok ini, guru madrasah swasta versus pegawai yayasan lainnya. Pemicunya, sebuah unggahan di media sosial yang menyoroti perlakuan yang dianggap nggak adil. Nah, dari sinilah kita semua jadi bertanya-tanya, sebenarnya seberapa konsistensi kebijakan pemerintah? Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Di bagian ini kita bakal bedah tuntas argumen utama yang sering banget dipakai untuk ngejelasin kebijakan ini. Kita lihat, argumennya beneran kuat atau justru penuh kontradiksi? Nah, ini dia argumen yang paling sering kita dengarkan. Alasannya klasik, karena guru madrasah swasta itu kan di bawah naungan yayasan. Jadi secara administratif bukan tanggung jawab langsung negara. Kedengarannya cukup logis ya. Tunggu dulu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah argumen ini beneran konsisten kalau kita terapkan? Apa argumen ini masih kuat kalau kita bandingkan dengan fakta-fakta lain di lapangan? Yuk kita lihat lebih dalam. Dan disinilah letak masalahnya. Kontradiksinya kelihatan banget ya. Di satu sisi, guru madrasah swasta dibilang susah diangkat jadi PPPK karena status yayasannya. Tapi di sisi lain, ada loh kelompok pegawai lain yang sama-sama di bawah yayasan, malah punya peluang lebih besar. Loh kok bisa gitu? Ini kan jelas banget memunculkan kesan adanya perlakuan yang berbeda, ya nggak sih? Intinya tuh begini, ketika ada dua kelompok dengan kondisi yang mirip-mirip, tapi nasibnya beda jauh, ya wajar banget kalau pertanyaan soal keadilan muncul. Ini tuh udah bukan lagi sekedar soal administrasi, tapi udah menyentuh rasa keadilan sosial kita semua. Kita harus sadar dampak dari ketimpangan ini tuh ternyata jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Ini bukan cuma soal nasib para guru aja, tapi soal efek domino yang bisa dirasakan oleh kita semua sebagai sebuah masyarakat. Coba deh kita lihat efek berantainya. Pertama, kebijakan yang dirasa nggak adil ini bisa memicu kecemburuan sosial di kalangan para pendidik. Terus kepercayaan publik ke pemerintah juga bisa terkikis. Nah, buat guru madrasahnya sendiri, ini jelas menciptakan ketidakpastian status yang bikin nggak tenang. Dan karena nggak ada penjelasan yang gamblang, akhirnya ruang untuk spekulasi dan rumor jadi terbuka lebar. Dan kita nggak boleh lupa satu hal yang paling penting. Para guru madrasah ini, mau apapun status mereka, kontribusinya untuk mencerdaskan bangsa itu nyata. Mereka itu ada di garis depan loh, ikut membentuk kualitas sumber daya manusia kita. Jadi peran mereka itu krusial banget. Oke, setelah kita bedah masalahnya, sekarang waktunya kita cari solusinya. Kita nggak cuma berhenti di masalah aja, tapi kita juga akan lihat apa aja sih usulan jalan keluar untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil ke depannya. Jadi apa yang mesti dilakuin? Ada 3 kunci utama nih. Pertama, transparansi. Pemerintah perlu banget kasih penjelasan yang jernih dan terbuka, biar semua paham. Kedua, pendekatannya harus lebih komprehensif. Jangan cuma lihat status administrasi, tapi lihat juga kontribusi nyatanya di lapangan. Dan yang paling penting, semua regulasi ke depan itu harus berlandaskan prinsip keadilan sosial buat seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Nah, sekarang giliran Sobat Regulasi nih. Saya pengen banget denger langsung dari kalian, terutama yang dari madrasah swasta atau yayasan. Coba ceritain, apa sih kendala terbesar yang kalian hadapi pas daftar PPPK tahun ini? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar aspirasi kita semua jadi perhatian. Suara kalian itu penting banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa!